Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid SD, Bapak Heri Sono, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Sukor Bidang Kurikulum, Bapak Sukarno SPD. Bapak Ibu pengawas yang saya hormati juga, serta Bapak Ibu kepala sekolah dan guru yang menjadi perwakilan masing-masing kecamatan yang saya hormati, serta rekan saya majelis yang saya banggakan. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita pagi hari ini dikumpulkan dalam sebuah majelis yang insya Allah nanti full majelis ilmu karena dia berbagi dan akan menerima, sehingga nanti Bapak Ibu fokus. Kalau Bapak Ibu ingin menerima, maka benar-benar hadir sepenuhnya, latihan riset hadir sepenuhnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti nyambi-nyambi, ayahnya sulit menerima sepenuhnya. Yang selanjutnya, salam semoga tetap tercurah dari kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya sampaikan disclaimer dulu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Habib itu kan tentang error yang disampaikan oleh Pak itu. Sementara yang akan saya bagikan itu nanti adalah aplikasi rapor, cloning dari error. Jadi nanti basisnya offline, bukan online. Karena disclaimer dulu ya, di beberapa daerah itu masih memiliki kendala untuk mengakses e-rapor, apalagi untuk sekolah-sekolah yang gurunya kurang atau tidak memiliki guru mata pelajaran. Sehingga kemarin memang banyak, saya sudah survei ke beberapa provinsi, kabupaten, memang kebanyakan itu. Bahkan di Banten sendiri, teman saya itu jualan aplikasi rapor. Jadi bikin aplikasi saya, tapi dijual. Jadi ada profilnya, kalau ya profilnya. Jadi aplikasi itu boleh dimiliki siapapun, tapi tidak semua orang bisa membuka. Ini pun saya bikin sama, ada profilnya. Jadi nanti harganya satu sekolah 1 juta, bulannya. Berapa kali 600 sekolah? Iya, lumayan. Tapi tidak. Bagi kami, ilmu itu adalah sesuatu rahmat dari Allah, harus dibagi. Karena semakin dibagi akan semakin berkembang. Insya Allah nanti gratis, tidak ada bayar-bayar. Kita refleksi Bapak Ibu terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Kita refleksi tahun lalu. Tahun lalu kita mencoba di Dikpora itu melakukan advokasi pada implementasi kurikulum. Ini tolong bisa dicatat. Nanti dan disampaikan di kecamatan masing-masing. Jadi Pak Kabid itu ada suara dari beberapa guru yang kritis. Masa kurikulum merdeka dinas pendidikan masih cawe-cawe. Ini catat ini. Nanti disampaikan di kecamatan. Ada teman kita yang pintar dan kritis itu menyampaikan kurikulum merdeka itu harusnya pemerintah pusat langsung ke satuan pendidikan, dan itu disampaikan ke saya. Saya cuma tersenyum, oh seperti itu, ya betul. Dinas pendidikan itu bukan mengintervensi, Bapak Ibu, tapi apa? Mengadvokasi. Nah, catat ini. Jadi kalau besok ada dari Kementerian Data, peran dinas pendidikan di implementasi kurikulum merdeka apa? Advokasi. Jangan salah paham. Dengan advokasi ini, Dinas Pendidikan Wali Kabid SD dan bidang kurikulum, seksi kurikulum, maka melakukan pendampingan bagaimana agar IKN itu berjalan di Banjarnegara. Ingat awal tahun belum ada buku, Dinas Pendidikan mengumpulkan tim untuk menyusun lingkup materi. Masih ingat ya? Raportnya pun kita sesuaikan menggunakan lingkup materi. Oke. Kemudian bertanggung jawab dari mulai menyusun lingkup materi, memberikan advokasi assessment bagi yang belum mampu, sampai memberikan advokasi rapor. Karena memang
belum bisa mengakses rapor atau membuat rapor sendiri. Tahun 2022. Tahun 2023, Dinas pun sama melakukan advokasi lanjutan. Dikuatkan bintang implementasinya. Bahkan di tahun 2022 belum ada advokasi tentang kokurikuler atau P5, los-losan bahasanya, P5. 2023 mulai sampai kokurikuler digarap, jadinya dimanjakan. Apa? Diberi fasilitas modul P5, ATP, begitu membuat kecamatan. Saya tanya, sampai Pak tidak file itu? Sampainya kapan? Saya kemarin bulan November ada kepala sekolah dari kecamatan X WA saya, Pak, coba saya dikasih sih modul P5-nya. Aduh, saya, kok ada kelas sekolah kita modul P5? Padahal sudah sejak bulan Agustus atau September, Agustus kalau nggak salah, link ATP, link contoh asesmen, link modul P5 sudah bisa diakses oleh seluruh guru di Banjarnegara. Ini salahnya di mana? Yuk kita refleksi bersama. Jadi Bapak Ibu, advokasi dari Dinas Pendidikan itu sudah luar biasa di Banjarnegara. Bukan berarti saya bela Dinas Pendidikan ini ya, saya objektif. Karena saya terlibat di sana Bapak Ibu. Saya sedikit cerita dulu masalah rapor dampak tadi. Saya kemarin itu diberi kesempatan jalan-jalan ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jadi saya mendapat tugas dari kementerian untuk monitoring implementasi perencanaan berbasis data atau PBD. Saya datang ke Kota Baru. Kota Baru itu salah satu pulau di Kalimantan. Naik pesawatnya 2 kali. Sampai sana mengumpulkan 22 sekolah, 11 pengawas dan dinas pendidikan. Ternyata ada sekolah, bahkan ada beberapa sekolah itu belum bisa membuka rapor pendidikan. Banyak. Tapi saya seketika juga sedih Bapak Ibu, ketika tadi ada seorang kepala sekolah BA menanyakan modul P5 ini apa kabar banjir bagi kecamatan? Itu yang saya pertanyakan. Apa disimpan pengawas saya bagi? Ternyata saya tanya ke teman kepala sekolah lain, sudah ada grup konfil maupun K3S. Berarti siapa yang salah? Individu yang ditanya. Ternyata kemampuan literasi kita memang sudah diakui. Ini Bapak Ibu. Makanya kalau itu saya dan Mas Yulis itu stres karena teknologi. Kenapa saya stres? Wes gawe aplikasi. Waktu itu kami gak diberi kesempatan sosialisasi langsung. Dititipkan pengawas, ingat ya aplikasinya waktu itu. Sampai lapangan nomor saya jam 11 malam saja masih telepon menanyakan aplikasi. Pak, kok aplikasinya rusak? Saya bingung. Aplikasi dibuat benar-benar kok sampai di tangannya orang yang menggunakan rusak. Orang itu menyalahkan saya. Pak, ini harusnya kayak gini kan gini. Saya harus berbagi, melek dengan dari aplikasi sama Yulis, malah disalahkan. Ini ujian kami untuk berbagi ujian yang baik. Tapi kami merasa itu jadi evaluasi. Oleh karena itu tahun ini nanti tidak ada harapan membagi aplikasi file. Karena semuanya nanti hanya bisa boleh di-download pada Google Site atau website nanti dari Garasi Guru Bawah. Jadi aplikasi akan berbeda-beda, nggak usah. Karena setiap orang yang mau menggunakan adalah new, fresh, tidak menggunakan bekas teman. Dulu kan keamanannya belum kita pikirkan, karena tergesa-gesa. Tapi sudah mulai kan.
Oleh karena itu Bapak Ibu saya sendiri tolong sampaikan ke teman-teman guru semuanya di kecamatan terkait dengan assessment. Itu dulu diimplementasi waktu Bimtek semuanya sudah dibahas. Jadi tolong kemarin ada yang mohon maaf ya, saya langsung menyampaikan saja permohonan maaf dari tim asas semester 1. Kemarin ada soal kelas 1 yang gambarnya tidak sesuai, yaitu soal agama. Ya, kita akui itu kewenangan baru setelah dicetak. Ya, itu terjadi dan kami akui itu semuanya adalah kesalahan tim. Karena proses asas itu bukan hanya itu saja, tapi ada tim edisi lah, ada tim editor, ada koordinator. Itu jadi kesalahan tim. Tidak akan kita menyalahkan satu persatu orangnya. Jadi siapapun yang nyusun, kesalahan kami semuanya. Dan mau dimaklumi, sebenarnya itu dari penyusun kepingin crop tulisan yang bawah, tapi lupa katanya. Padahal perasaan saya juga tak crop gitu. Ternyata kan harusnya dipakainya atasnya crop gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan asas, kalau dicatat nanti lupa. Untuk seni rupa, kalau misalnya, ini juga kesalahan. Untuk seni rupa, kemarin itu ternyata si penyusun soal memetakan TP itu kebanyakan. Itu TP setahun ternyata. Dan saya baru menemukan juga ketika uji coba rapor, ada TP lebih dari 10. Jadi kita kan di asas ada tim, ada tim. Jadi tim nanti akan berbagi. Dan kebetulan kemarin dan di tim saya ya. Dan itu kesalahan kita bersama. Jadi itu penyusun lupa yang harusnya itu satu fase dikira 1 tahun. TP satu fase 32 TP ternyata dengan dibagi 2 masuk ke asas. Jadi TP 1 tahun masuk ke 1 semester. Solusinya bagaimana? Sudah kita antisipasi. Nanti guru suruh melaporkan TP yang diajarkan saja. Catat itu. Jadi nanti di aplikasi lapor, guru bebas merdeka memilih TP-nya mana yang mau dilaporkan. Jadi aplikasi lapor yang sekarang sangat fleksibel, kosongan. Jadi diisi apa bebas oleh gurunya. Nanti ada penjelasan teknisnya. Ini pertama harus dicatat. Jadi TP seni rupa nanti silakan dipilih saja tidak sesuai dengan di soal asas ketika mau melaporkan dalam rapor sesuai pembelajaran sehari-hari saja. Dan ini kesalahan memang kewenangan yang menarik setelah cetak. Ini 2 kesalahan fatal yang kita temukan. Dan itu kami akui sebagai salah tim bersama evaluasi. Gitu ya. Jadi besok tidak memasukkan TP seni rupanya semuanya yang sesuai asas juga. Nanti adalah memilih dari TP yang asas itu berarti TP harusnya 1/16, berarti maksimal nanti hanya 8 TP yang masuk di dalam rapor. Silakan dicatat atau lupa. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini yang paling penting. Untuk rapor ini nanti bisa digunakan untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kelas 6 bisa enggak? Bisa. Tetapi kelas 6 masih menggunakan rapor manual karena masih penyisakan rapor manual katanya waktu itu. Kata Pak Budi sih katanya. Itu ya Pak Budi ya. Oh Pak Budi nggak berani Pak Budi. Jadi nanti raportnya bisa dipakai untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5. Khusus kelas 3 kata. Sebagai saya yang dipilih untuk kelas 3 itu seperti kelas 2 tahun lalu. Jadi guru harus melaporkan KD3 dan KD4 dirangkum menjadi satu kompetensi. Jadi sudah tidak ada KD3 sendiri, 4 sendiri. Jadi nanti menjadi lingkup materi. KD3 dan 4 dijadikan lingkup materi. Misalnya ada KD memahami kewajiban di rumah KD3. KD4-nya mempraktekkan
pemahaman kewajiban di rumah, maka cukup dijadikan satu lingkup materi apa? Kewajiban di rumah yang ditulis nanti di kolom TP atau lingkup materi dan rapor. Jadi beringas, yang kelas 3. Sebenarnya kelas 2 sudah praktek. Kalau gurunya sama, nggak bingung. Tapi kalau gurunya nanti takutnya bingung. Boleh pakai rapor itu sama, karena kita rapornya adaptif, sudah bisa. Begitu ya? Itu yang kelas 3 bisa. Dan itu penting sekali. Kalau kelas 6 tetap manual, pakai aplikasi yang lama, bahkan dulu yang pernah saya bagikan masih deskripsinya baik, tidak baik itu masih bisa. Yang kelas 6. Oke. Kemudian Bapak Ibu, tolong domain deskripsi dari rapor ini adalah menggunakan kata-kata memahami. Domainnya memahami. Jadi maksudnya apa? Kalau ada TP atau lingkup materi, karena ini masih menggunakan domain rapor tahun lalu, itu misalnya di sana ada TP memahami hubungan antar makhluk hidup, itu TP-nya. Padahal di domain rapor sudah ada kata memahami. Kalau nanti yang dimasukkan kan masih ada tulisan memahami, nanti di raportnya cetaknya double memahami. Caranya bagaimana? Nanti untuk memasukkan TP, kata memahaminya dihilangkan di dalam rapor. Ini perlu dicatat juga, yang catat pokoknya. Jadi TP kan ada tulisan memahami, tetapi ketika dimasukkan input TP ke dalam rapor, dihilangkan dulu. Gampang kan? Tinggal copy paste, memahaminya hilangkan, nanti baru di copy di rapor. Sehingga nanti tidak ada double kata memahami. Ini penting. Karena domainnya memang kita masih menggunakan domain lingkup materi. Itu yang akan menjadi nanti permasalahan teknis. Tidak diperhatikan oleh teman-teman. Jadi nanti Bapak Ibu, itu yang pokok poin itu ketika nanti akan mengisi pada rapor. Jadi rapor yang akan kita bagikan ini adalah aplikasi rapor yang disusun tidak online tapi offline sekali lagi. Karena yang rapor masih sulit untuk diakses dan itu butuhkan waktu. Kalau ini nanti guru kelas sudah bisa bekerja masing-masing tanpa nyeting dapur. Kalau yang rapor harus nyeting dulu di dapur terkait dengan wali kelas dan sebagainya. Sementara kita belum bisa mengakomodir itu, masih banyak kesulitan. Bahkan kemarin saya di Solo minta aplikasi, tapi saya belum kasih karena belum digunakan juga. Dan ini miliknya dinas pendidikan. Sekali lagi Bapak Ibu, rapor ini, aplikasi rapor ini adalah bentuk advokasi dari dinas pendidikan. Jadi bekerja sama dengan tim eksternal, tim pengembang aplikasi, yaitu dari teman-teman kecamatan bawah. Jadi mohon maaf, nanti di sana, aplikasinya enggak simbol dinas pendidikan, karena tidak boleh dinas pendidikan memberikan nama. Biasa jadi ya. Tapi dinas pendidikan, meskipun keluasan kepalanya, duduknya tetap diadili. Artinya Bapak Ibu tetap diberikan fasilitas. Lah, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu wajib membuka laptop untuk melakukan uji coba praktek. Kalau nanti ada permasalahan, bisa kita langsung eksekusi hari ini sebelum dibagikan. Jadi kalau nanti menemukan sesuatu yang masih jaga, boleh ditanyakan. Pagi, Bapak Ibu sampai sini ya? Gimana Pak Tadi mau tanya? Ya. Gimana? Ya kan besok kelasnya mau jelaskan di sana. Iya. Paling tidak Bapak Ibu kelas tahu menunya. Satu lagi Bapak Ibu, rapor yang dulu kita susun itu dulu sudah dilengkapi ilmu materi.
Jadi sudah tidak bisa digunakan untuk kelas lain. Kalau rapor yang sekarang fleksibel, jadi rapornya bisa di copy asal nanti menggunakan akun yang sama untuk masuk, maka nanti bisa diganti-ganti untuk menggunakan kelas berapapun. Dan rapor tahun ini berlaku untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Kami mengakomodir sekolah-sekolah non-negeri karena tahun lalu belum kami pikirkan, tahun ini sudah kami pikirkan. Jadi sudah kami tambahkan apabila ada input atau tambahan bebas, boleh. Mulai kita siapkan ada 4. Misalnya pada taruh misalnya kalau nambahin 2 lagi kan sudah siap itu saya tambahkan. Ekstrakurikuler saya akomodir dan sampai dengan 4 sama sudah siap juga ekstrakurikuler. Jadi nanti monggo diperiksa dan nanti kalau penjelasan dari Mas Sulis diikuti dengan baik step by step bagaimana menggunakan aplikasi rapor tersebut. Termasuk di mana rapor bisa diakses, nanti halaman akan dibagikan. Oke? Itu saja. Karena nanti langsung saja kita akan uji coba. Bapak Ibu silakan boleh dibuka. Ini garis bawah, kemudian passwordnya buka sini. Silakan. Yang internet dari awal passwordnya pakai sendiri. Panggilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, sudah buka semuanya? Sudah. Nah, nanti kalau download itu nanti ketemunya RAM. Betul nggak? Dicek. Silakan download dulu. Download dulu. Silakan. Kalau Merdeka ini download, klik download. Nanti di menu downloadnya nanti RAM. Maka diekstrak dulu. Silakan. Silakan Mas Lis dilanjutkan sambil nekat. Silakan kalau itu bisa dibuka websitenya. Untuk alamat websitenya tadi SID/garansi-bawah. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, kalau dari website itu tadi Bapak Ibu perlu scroll ke bawah ya, digeser ke bawah. Nanti ada rapor Merdeka versi 3. Karena ini kan tahun 3 kami mengembangkan rapor Merdeka. Jadi saya beri nama rapor Merdeka versi 3. Misalnya di pojok ini coba bisa sama saja ya. Silakan dibuka. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, link download ada di bawah. Nah, ini ada download rapor Merdeka versi 3. Silakan di download dulu. Ukuran filenya itu sekitar 20 MB. Alamat websitenya disimpan di karena besok teman-teman dibaginya itu alamat website. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa simpan untuk alamat websitenya ini yang mudah diingat. Dan username passwordnya juga disimpan karena nanti aplikasinya itu ada proses untuk masuk login menggunakan akun. Jadi memang digunakan seperti itu agar tidak ada perubahan di dalam aplikasinya ketika dibagikan. Silakan. Nanti ketika sudah di-download itu hasilnya adalah file zip seperti ini. Kalau Bapak Ibu punya aplikasi WinRAR itu nanti bisa buka dengan WinRAR Archiver. Ini filenya seperti ini. Ketika diekstrak akan ada 2 file. Monggo kalau ada yang bingung atau perlu penjelasan untuk proses downloadnya bisa ditanya, tidak apa-apa. Step by step masih di sini. Iya. Bapak Ibu sudah sampai ekstrak. Sudah sampai mana Pak Bu? Download atau ekstrak? Download ya, oke. Download dulu Pak. 20 MB lumayan.
virus, maka bisa dengan buka di titik 3 ini pojok, lalu pilih download atau unduhan di bahasa Indonesia-nya. Nah, nanti di sini akan ada file yang di download, terus nanti ada tombol keep atau buang. Dengan pilih yang keep atau simpan, KEEP keep. Oke. Apakah ada yang bermasalah ketika download? Tidak ada, alhamdulillah. Karena kemarin ada beberapa yang ketika download itu teridentifikasi virus, padahal itu bukan virus. Error. Ini bagus sih. Ini bagus. Terus sendiri. Internetnya dulu ya, lagi. File yang Bapak Ibu download hari ini itu bisa melalui flash disk ya, tapi versinya ya. Jadi nanti ketika misalkan ada laptop yang aman sekali, antivirusnya berlapis-lapis, terus langsung ke hapus, nanti kalau versinya tidak. Tapi akan lebih aman ketika mengambil filenya itu melalui website. Jadi nanti langsung dari servernya. Bagi yang Windows Protector PC, klik on, terus nanti run anyway. Ya, Inggrisnya masih protected. Ya, memang beberapa sudah posisi. Terus accept ya. Seperti melaksanakan jalankan aplikasi biasa. Nanti baru bisa. Ini sepertinya sudah ada yang buka ya. Yes, baru sampai ke ada yang bisa duduk. Oh, ada yang bisa tenang. Sudah ya. Oke, kalau sudah bisa, oke, terus gitu. Iya, oke. Terus nanti accept. Iya, sudah semua. Oke, baik. Lanjut ke masuk. Mas Yunus bisa mulai dibuka di halaman raportnya. Ya. Ini sudah bisa buka. Ini untuk hasil downloadnya nanti saya hapus dulu ya di komputer. Ini hasil downloadnya kan seperti ini. Jadi nanti kalau sudah di download, silakan Bapak Ibu bisa ekstrak. Ini kalau Windows 11. Kalau yang Windows 10 ada menu ekstrak ini, Mas. Ada. Ya. Tampilannya Windows 10 kayak gini ya. Nah, kalau panjenengan punya WinRAR bisa pakai WinRAR, ekstrak here atau ekstrak di sini juga bisa. Langsung saja. Oke, sudah. Lanjut ke step berikutnya. Kalau sudah diekstrak, ini kan ada 2 file. Nah, aplikasinya itu bukan yang warna putih, tapi yang ada logo garasi bawahnya ini, warna merah. Silakan Bapak Ibu bisa klik kanan, run as administrator, terus yes. Nanti akan ada peringatan seperti ini, hiraukan saja, pilih OK ya. Ya, pilih OK. Nanti akan muncul lisensi. Perjanjian lisensi ya. Ya, sampai sini. Nah, nanti dicetak saya menyetujui ya. Terus nanti
pilih continue. Ketika sudah continue nanti akan ada Iki bukan bukan. nah ini. Aku mau nganggo HP Sida. Jadi modelnya itu aplikasi ini tuh bisa menyimpan data secara internal maupun eksternal. Jadi bisa disimpan di aplikasi atau dijadikan file khusus. Nah, Nganggo HP tadi makanya di sini setelah dengan isi lisensi tadi, ini akan ditanyakan mau pakai yang bawaan atau mau ambil dari file, choose file ya. Nah, silakan jangan pilih ya. Kalau untuk awalan itu yang original saja, yang workbook original workbook. Ya. Sudah sampai sini atau belum? belum Iya. nomor baik. Gimana aplikasi saya? Oh gitu, oke. Yang ini sudah, yang ini keluar nggak? Oh enggak ya? Kalau enggak, kalau tidak, misalkan keluar yang pilih itu. Misalkan keluar, yang sebelah sini. Ya oke. Nah nanti akan langsung terbuka. Nah seperti ini. Tampilannya Excel ya. Memang. Iya. Jadi makanya tadi Pak Adit memberikan disclaimer bahwa aplikasi ini itu offline sebenarnya. Jadi dia itu bekerja secara offline tanpa menggunakan internet. Artinya ini ramah internet ya. Di daerah-daerah yang minim internet akan tetap bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, di situ ada tombol 5 ya, 6 ya. Nah, di sini ada web garasi guru itu untuk membuka halaman website garasi guru. Nah, jadi kalau menjadikan klik dia akan masuk ke sini. Nah, gitu ya. Terus kalau yang ini link registrasi, sebenarnya ini ada fitur apa pendaftaran, tapi sengaja kami buat karena agar lebih efisien ya sebenarnya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu membelokkan yang tombol pink ini. Bapak Ibu langsung saja ke tombol masuk ya, untuk bisa membuka aplikasi. Karena ketika Bapak Ibu langsung memencet tombol home ini, maka Bapak Ibu tidak bisa membuka raportnya karena masih terblokir. Nah, Bapak Ibu perlu agar bisa membuka rapor masuk dulu. Masuknya gimana? Mencet tombol masuk. Nanti akan dimintai username dan password. Silakan jika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu masukkan ini username-nya, garasi bawah, passwordnya buka site. Monggo. Ikan tulisannya lalu password. Jadi sampai membuka tidak ada masalah deh. Tidak ada Error gimana nih? error. Saya buka. Saya buka. Ini yang kita di saya Setuju tuh. Itu bisa. Oh itu keblokir antivirus ya? Diblokir antivirus. Bentar. Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk langsung gitu ya. Nanti ada step berikutnya. Mas Yulis ada yang bermasalah sebenarnya. Gimana sudah? Nanti kalau sudah masuk akan kembali ke halaman itu.
Bapak Ibu, coba kita praktek dulu keluar, klik keluar dulu. Bareng, klik keluar. Semuanya klik keluar dulu, biar nanti sudah keluar dulu. Keluar dulu. Jangan lari-lari dulu ya. Bandel bingung. Udah keluar. Sekarang klik yang gambar rumah. Gambar rumah. Gak bisa. Iya, kalau sudah keluar pasti gak bisa. Berarti harus masuk lagi. Begitu ya. Fungsinya password itu untuk masuk aplikasi. Oh iya nih. Ya, sekarang masuk lagi dulu. Masuk lagi. Nah, kalau sudah masuk, klik gambar rumah, baru akan muncul aplikasi. Nah, oke. Klik, kan akan kembali tutup, terus sekarang klik gambar rumah. Nah, ya, bohong gitu ya. Oke, ya, klik gambar rumah. Gambar rumah, ya. Berarti masuk lagi, berarti udah keluar. Belum masuk, belum tentu ini lagi. Macam. Masukkan ini. Kembali ke ya, yang tadi sudah belum? Iya, oke. Yuk, kalau sudah, Bapak Ibu, minimal itu yang kalau satu sama dua itu yang satu sepatu ya. Oke. Nah, yang saya mintanya kan kalau yang dua-duanya nggak laku itu kan repot nanti kalau mau praktek di rumah gitu. Kita urutkan. Batu mana? Batu mana batu? Oh ini sih laptop berat dan jadi batu. Nah tak ambil tuh laptop di belakang ini dulu. Laptopnya apik tapi mana yang masih dilihat towel ya, towel batu. Ini bahannya di batu si jeda ini enggak. Pakai apa? Aduh ini bahaya banget. Pencalonan aman ya? Ya. Pak Benda Batu pencalonan mana ya sah? Aman sampai situ aman. Ya? Aman ya? Aman. Dua-duanya aman ya? Iya. Saja lagi harusnya dibuka ke perjalanan gitu yang selalu kecamatan. Takutnya pemahaman berbeda. Pak Obat aman? Aman, damai dan sentosa. Informasinya ini. Kemudian kali ini aman? Bapak Ibu akan mengisi identitas itu mulai semester 1 diklik. Nah, tampilannya sampai seperti ini. Loh. Ya, semester 1 dulu. Jadi besok mau nggak habis semester 1 semester 1. Balik lagi ya. Berhasil. Masih benar. Berhasil. Oh itu contohnya. Nah, itu contohnya. Bisa dihitung? Yang itu kan bisa dihitung. Nah, oh, yang ini kelasnya. Berarti kelasnya belum didata. Gak apa-apa Bapak Ibu. Di situ ditulis juga apa. Nanti kita betulkan. Jadi Bapak Ibu nanti aplikasi ini untuk dicoba ya. Kalau menemukan kesalahan yang disampaikan, nanti akan diperbaiki di tenang aja. Gak apa-apa. Salah tulis. Kalau dibuka lagi nanti saya catat. Yang home itu loh diklik. Masih kelas 4 tulisannya. Tapi sebenarnya tidak ada hubungan di kelas 4 karena kan identitasnya. Nanti kita lihat. Tadi kan pasti dibuka Pak Toto. Gimana? Oh yang itu identitasnya nanti ya terkait dengan identitas mas. Itu nanti terkait identitas. Jangan dulu ke sana. Oke, sekarang kita ke halaman ini dulu Bapak Ibu. Sudah? Belum. Ada yang belum? Pak, belum sampai. Ya ini kembali lagi loh. Kembali lagi. Loh, gambar rumah itu diklik coba. Gambar rumah. Klik. Nah. Oke, terus semester 1. Iya, oke? Ya. Sudah. Sekarang kita masuk identitas sekolah. Yuk. Identitas sekolah. Nah. Itu Bapak Ibu, identitas sekolah.
Di sana Bapak Ibu itu identitas daripada sekolah Bapak Ibu semuanya. Tanggal rapor di sini masih asal-asalannya, belum menggunakan yang sebenarnya. Jadi nanti diganti sekalian biar nggak lupa. Tanggal berapa tadi? Kata apa? 16 Desember. Yang semester 1 ya, 16 Desember. Jadi kok orang di aplikasinya sama, kita nggak upload. Oh ini diisi manual. Jadi boleh diisi, silakan coba saja. Jadi bukan ada yang nggak bisa diisi, teruskan. Dari atas jadi silakan. Nama SD mana? Silakan. Sampai kelasnya. Nanti akan berubah ya mas tadi yang kelasnya. Kelasnya boleh bebas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terserah. Ya, praktek ya sampai ketik. Jadi belum hasil listnya dari Pak Betan. Belum jadi. Yes, di Pak Betan kok angin nggak masih list oleh Pak Betan ya ada. Ya di depan proses sekali. Yang ya, jadi Bapak Ibu untuk di sini ada lokasi simpan PDF ya. Ya, ini isinya dari mana? Jadi nanti ada, kalau ketika kita buka cetak rapor itu ada tombol print ini, ya, ada cetak PDF dari absen berapa sampai absen berapa. Nanti Bapak Ibu cukup isi ini, misalkan dari 1 sampai 5, terus klik ini. Nah, nanti hasilnya adalah ekspor PDF, tapi itu bisa diatur di mana. Nah, caranya lokasinya. Ya. Jadi misalkan Masih diajarin mas, masih diajarin ini pak. iya ini mau praktek. Tadi kan saya di sini ya, makanya ya. Saya mau buat folder sendiri, misalkan rapor semester 1, tinggal buat folder baru, new folder, ya kan? Terus ini tulis Kelas berapa? Rapor kelas berapa? Ya. Sesuai kelasnya loh. ya rapor kelas misalkan 1 semester 1 gitu, bisa ya. Nah, sudah buat folder, tinggal dibuka foldernya. Kalau sudah dibuka kan kosong. Di bagian atas itu ada ini tulisan rapor kelas 1 semester 1 ya Bapak Ibu. Jenengan klik kanan, lalu copy address as text. Klik. Nah, kembali ke aplikasi. Nah, ulangi. Ya, oke. Dari ini sudah buat folder. Sudah dibuka foldernya. Kan masih kosong. Di atas itu jangan cari yang nama foldernya ini, ya. Terus klik kanan. Nah, copy address as text. Ya, yang kedua, ya. Klik. Nah, kalau sudah ya, kembali ke aplikasi. Nah, masuk ke identitas sekolah lagi. Di sini kan tadi. Nah, terus di paste di sini. Hapus, paste. Jadi dipastikan ya. Iya, betul. Dan ini harus dirubah. Kalau nggak nanti kalau mau print nyimpennya ke PA laptopnya Mas Yuri semua itu nanti suka bubar. Ya, gak gitu juga. Ya, misalkan itu tidak berubah, nanti hasil penyimpanannya tidak keluar. Tidak. Menunggu isu-isunya barang-barang untuk file gitu. Karena lokal ya. Nah, betul. Jadi memang lokasinya harus spesifik. Nah, kalau sudah, kita coba ya. Misalkan semester 1 saya mau ngeprint sampul rapor atau
link ke situ. Cetak rapor juga. Jadi itu satu alamat untuk semuanya. Ya, misal kita mau nyetak sampul rapor, ya tinggal diklik saja absen berapa sampai berapa, terus pencet gambar printernya. Nanti akan ditanyakan oke saja, eksekusi bro, oke. Nah, kita lihat foldernya, nanti akan muncul otomatis per anak. Sudah untuk bisa-bisa. Nah, Jadi Saya nanti enaknya itu videonya. nanti kalau sudah jadi beda gitu ya. apa kalau misalkan pengen di print langsung boleh, bisa juga. Caranya sama, tinggal file print biasa. Nah, seperti dengan pakai Excel biasanya. Sekaligus simbolnya, mas, logonya. Jangan-jangan nanti logonya gak dirubah, pokoknya logonya garasi. Oh iya, oke. Ya ini bisa dirubah juga Bapak Ibu. Hati-hati ya. Ya, ini bisa digeser-geser bro. Oke. Nah, ini bisa digeser-geser dan juga bisa dirubah. Caranya klik kanan, change picture. Iya, logo SD. Nah, nanti diisi dengan gambar yang lain. Misalkan mau pakai logo Banjarnegara. Oke, insert. Itu ya hati-hati ya, logo ya. Jangan sampai ketinggalan. Orang harus bisa kakak-kakak logonya garasi. Hati-hati. Iya. Logonya ini boleh logo sekolah ya, yang sekarang lagi ini logo sekolah panjangnya. Silahkan dimasukkan. Jadi itu fungsi dari lokasi simpan PDF agar nanti langsung terarsip per anak dalam bentuk PDF. Oke, Bapak Ibu, saya kira untuk simpan lokasi ini opsional ya. Kalau nggak ingin nyimpan ya nggak apa-apa gitu ya. Boleh masuk klik, itu opsional. Ya. Kita hanya membantu ketika file itu kita bentuk dalam bentuk PDF itu bisa. Bisa. Bahkan dari print langsung simpan ke PDF pun bisa ya mas. Bisa. Dari admin tapi langsung alamatnya simpan PDF kan. Nah, dan kita memudahkan ini bantu menyimpankan. Betul. Seperti itu. Mengakses secara otomatis. Otomatis. Yang manual bisa. Manual juga bisa. Nah, Kalau sempat. oke mas, kita lanjut ke step berikutnya. Identitas sudah selesai Bapak Ibu. Bisa kita lanjut? Oke, lanjut. Ke. Ya. Lanjut mas ke menu yang berikutnya adalah identitas siswa. Silakan Mas Yulis dijelaskan. Ya. Untuk identitas siswa nanti Bapak Ibu isikan dengan data siswa mulai dari NIS, RISN sampai dengan nama orang tua, alamat peserta didik dan lain-lain. Bisa copy langsung ya mas ya dari Bisa, belakang. betul. Langsung copy dari tempat lain. Copy paste. Di sini sudah kami sediakan 50 baris, artinya ada 50 siswa yang bisa di-handle sekaligus. Kembali sing mau kok. Sampai ke bawah ada 50. Ada yang jumlah siswanya satu kelas lebih dari 50. Nggak ada. Nggak boleh. Tapi sebenarnya Ini per kelas ini. Oke, kenalkan menu yang aneh mas. Yang biasa, tidak biasanya. Ini kalau perhatikan menu paling kanan yang gambar warna oranye dan kuning. Itu ada tandanya semester 1 dan semester 2 terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler, ya, dan kehadiran. Nah, rapot yang dulu kehadirannya manual, diprotes habis saya. Mak, ini rapotnya kenapa nggak dikasih kehadiran semuanya? Wong jawabnya harus dibayangin kok pelan biasa. Oh iya maaf itu manual saja. Maaf aplikasinya nggak bagus, nggak sekalian. Jadi kayak gitu. Dan kita sangat senang kalau diberi masukan. Oke, untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti apa maksudnya? Setiap kalau yang pramuka semuanya berarti tinggal copy ke bawah. Sama untuk ekstra yang pertama, keren sampai ke bawah pramuka semuanya. Aktif ya, harus ada. Untuk pilihannya sebelah kanan itu kita siapkan kolom ekstrakurikuler sampai dengan 4. Jadi kanannya ada nilainya nilai kualitatif, ya, kualitatif. Berarti apa? A, B,
A, B, C, D itu nilai, gitu ya. Itu pakai drop down, nilainya bisa, ketik manual juga bisa, terserah Bapak Ibu. Itu cara ngisinya. Pada ABC, KB yang apa? Lah, untuk ekstra pilihan itu bisa berbeda-beda tiap anak. Ada ketik, ada panahan, itu nanti akan muncul di rapot masing-masing setiap anak. Karena biasanya SD yang favorit atau SD yang besar, ekstra kurikulernya katanya 1 anak sampai 3. Makanya kita kemarin akomodir, gitu ya. Atau di sekolah-sekolah swasta seperti itu. Oke, apakah bisa dipraktekkan? Silakan cek dulu labnya mengisi ekstra kurikuler. Di sini harus clear ya. Jadi Pak Marto, saya sudah menerima telepon setelah ini terkait pertanyaan jawab. Oh itu tulis final. Jadi hati-hati kolom atasnya apa? Nilai atau isian ekstra kurikuler. Ya. Iya, masih identitas siswa sebelah kanan, paling kanan. Nah, di sini Mas. Hati-hati ya. Hah? Divisi apa? Atasnya? Oh iya iya. Nggak kelihatan ya? Oh, ya, gampang isi gue. Ya. Nggak kelihatan kalau nggak. Iya. Oke, nanti diakomodir Mas. Ya. Oke. Biar nanti gesernya namanya tetap. Oke, terima kasih masukannya Mas. Bagi, ya. Nanti kenal anak langsung. Sip. Bisa ya isi ya, Bapak Ibu ya. Sampai sini ya. Kemudian kehadiran sebelah kanan, ingat jangan sampai salah. Oren pasangnya oren, kuning pasangnya kuning. Itu untuk semester. Ojo nanti ekstra kurikuler ngisi sing oren, kehadiran ngisi sing kuning, orangnya kuning. Nanti dicetak kosong. Ya. Cukup ya. Identitas ya. Lanjut. Ya, kita lanjutkan. Sekarang ke Sudah Mas, sampai ke identitas tadi. iya. Untuk TP sudah Pak? Input TP Input ini belum? belum ya? Iya. Sebelum kesini kan TP dulu. Iya. Masuk ke pilihan semester. Oh ya, sebentar. Enggak. Ini tadi sudah di identitas. Sekarang kita lihat keluar lagi yang pilihan semester keluar home atau kembali. Kok di bawah, tombol di bawah. Kita akan input TP. Nah ini yang tadi saya maksud. Diklik input TP. Nah ini semuanya sudah disediakan Permanto Bapak Ibu. Input TP-nya. Maka kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau kelas 3 tadi apa? Rangkuman kan? Kalau kelas 1, 2, TP. Karena sudah memahami, maka di TP-nya memahaminya di hide atau dihapus, dihilangkan maksudnya. Oke, kita coba silakan input TP apa terserah Bapak Ibu. Kalimatnya bebas untuk apa? Silakan. Kita bukanya PKN. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya PPKN. Gitu. TP-nya di sini. Silakan. Kopi langsung bisa ya Mas ya dari file ya. Jadi yang sudah dibagikan oleh teman-teman dari kabupaten itu kan ada TP-nya. Itu dimasukkan 1 tahun. Semester 1 tahun udah. maksudnya. Ini semester Ya, TP berapa? 1 tahun. Gimana? Yang lain bisa buka TK aja. KKPP kriteria input TP. Sekarang ibu input TP nih.
semester 1. Iki kan dari tadi wes semester 1. Metune kang ngene iki. Jadi masalahnya itu biasanya Oh, aplikasi, tapi masalahnya di awal mah. laptop. Jadi hati-hati kalau menyalahkannya, nanti misalnya konten beneran ya mau Mas Yulis, aplikasinya itu jembulannya laptop ya. Oke, ini 1 tahun misalnya ya, TP yang dimasukkan adalah TP 1 tahun. 1 tahun, ya 1 tahun. Karena untuk semester 1 dan semester 2. Lah nanti Bapak Ibu, apa fungsinya setelah memasukkan TP ini? Masuk ke data nilai Mas. Nah, nanti akan muncul di mana TP yang dimasukkan, akan muncul di daftar PPKN. Itu TP-nya milih Pak, pakai drop down. Jadi yang dipakai di semester 1 mana sendiri Bapak Ibu, merdeka. Nah, SD 1 dan SD lain beda? Silakan. Tidak ada kewajiban. Ini namanya merdeka. Sudah tidak ditentukan. Adapun kemarin asesmen ada yang TP-nya tidak dipakai di sekolah, boleh sekolah hanya memakai sesuai yang diajarkan, boleh, silakan. Yang penting tanggungan TP 1 tahun itu selesai dalam 1 tahun sesuai dengan tanggung jawab guru. Oke ya. Dalam melaporkan TP-nya berarti terserah guru masing-masing. Tapi Mas Aga jangan kapan, potongan TP-nya rontok. Masa iya semester rontok sih diulang. Nah ini hati-hati. Ini pengawas juga harus jeli di sini nanti, ya terkait dengan TP-nya. Jadi nanti drop down itu untuk memilih TP yang mau dilaporkan di semester 1 yang diajarkan. Bisa beda-beda? Bisa. Karena ada yang berdasarkan buku pro, ada yang berdasarkan KTP, maka beda-beda. Dan ini silakan kebebasan ada di user atau di guru. Jadi tidak ada intervensi dari dinas untuk ini yang harus semester 1, ini yang harus semester 2, tidak ada. Karena ini kembali lagi ke guru masing-masing. Oke? Jadi jangan sampai menyampaikan harus TP-nya 5 PPKN gitu. Tidak. Kembalikan dulu. Tadi selesai Mas sudah. Ini kan online. Yang warna-warni itu adalah untuk mendegradasikan nilai. Kan kadang ada yang pengen tahu yang paling tinggi mana, yang paling rendah mana. Nah, yang warna-warni ya di NL atau nilai rapor itu adalah untuk tahu mana yang tertinggi, mana yang terendah. Yang paling tinggi itu yang hijau, yang paling rendah itu yang merah. Kita kan adopsi rapor pendidikan ya. Jadi nanti udah berdasarkan tadi ya. Tapi itu untuk satu daftar siswa itu. Jadi nanti walaupun semua sesuai KTP 70 di situ paling rendah, maka 70 itu akan berwarna merah. Ya. Karena dia paling rendah. Ya. Jadi untuk mendegradasi. Bukan masalah antara dia belum tuntas atau sudah tuntas ya Bapak Ibu ya. Hati-hati dijelaskan. Nah, terus Variasi ya. yang sebelah kanannya lagi itu kan ada peringkat. Itu ada A, B, C, D gitu kan. Nah itu untuk kriteria KKTP. Jadi nanti anak yang nilainya sudah mencapai KKTP itu akan terlihat predikatnya C atau B atau A. Ya, nanti akan langsung otomatis. Ya, jadi nanti bisa tahu oh mana yang mungkin nilainya kurang atau apa bisa kelihatan. Ya. Oke, untuk kembali dulu. KKTP-nya di mana? Yo, kembali dulu. KKTP-nya di mana? KKTP-nya di semester 1. Coba diklik. Ya, itu di tengah warna biru ada KKTP. Nah, KKTP itu harus menggunakan rentang ya. Pilihan semester di pilihan semester Pak yang gambar rumah. Aduh, kita beri baik. Nanti kan sama ya.
Gitu ya. Oke. Jadi ini KKTP seperti tahun kemarin. Oke, karena yuk baik lagi kalau sudah KKTP-nya kembali lagi ke berikutnya. Masih di semester 1 juga. Iya. Itu sendiri-sendiri. Ini standar sekolah sendiri. Ya, KKTP sekolah sendiri. Itu yang paling penting Bapak Ibu adalah tadi misalkan input TP, identitas yang pertama, identitas sekolah, identitas siswa, kemudian apa? Input TP, ya, KKTP, itu yang perlu dialurnya, baru input nilai assessment. Kalau sudah itu semuanya, udah. Kalau sudah sampai nilai assessment input, Bapak Ibu berarti sudah siap cetak rapor. Dah seperti itu. Saya kira ini aplikasi mudah. Jadi meskipun di sini Bapak Ibu tidak memperhatikan secara tab, bisa jalankan sendiri. Yang penting jangan lupa akunnya terus. Itu ya. Saya kira besok 1 jam untuk menjelaskan teman-teman. Kalau ada proses semua. KKTP di awal, yang semester 1 tadi kan, yang tengah, yang biru KKTP, rekap NA, cetak sampul rapot, cetak rapot, bisa rampung. Ya, PP-nya milih pakai itu ya, pakai apa namanya, dot. Kan otomatis nanti muncul yang di ada suara TP. Ya, PP-nya milih. Hati-hati, kursornya harus diklikkan di kolom TP-nya, kolom nama TP nanti baru muncul drop-down kanan. Nah, orang jalan orang drop-down kanan itu orang muncul. Hati-hati dicatat. Jadi diklik ya, klik kolom yang untuk TP, nanti baru drop-down yang kanan dipilih untuk TP. Itu tinggal. Tolong jangan ditimpa manual. Hati-hati, kadang ada guru yang pintar banget, wis digawe aplikasi milih diketik manual. Tuh, jalan ya. Besok kalau ada guru yang bermasalah aplikasinya suruh download saja gitu aja ya. Nggak usah diganda-ganda duduk maning itu lebih aman. Itu aja. Yang paling penting. Coba bakal lagi gimana? Oh udah. Iya, itu jangan lupa pakai ini. Artinya dengan itu boleh ya. Kembali dulu untuk informasi yang kembang ada di bisa teman ya. Kembali dulu. Nanti ada informasi kembangnya itu ada di sana. Lebih salah. Iya, nenek ya. Hah? Jadi saya ini juga. Kan ini misalkan sudah mengerjakan, terus itu komunikasinya, terus buka lagi kan, buka kelihatan lagi. Nah, terus sudah mau lagi. Nah itu nanti kan
saja seperti biasa. Bisa. Nah, Kak, jenengan mau nyimpan di mana terserah. Tapi yang ingat jangan lupa. Iya. Ya, boleh. Yang jenengan ingat. Bisa saja. Udah dikasih nama, silakan. Oh, kelas berapa? Kan nanti per kelas. Kelas berapa? Ya, oke, set. Oh, ini kan diproteksi toh, Pak? Ya nggak apa-apa, yes, bisa saja. Ini diprotek. Nah, ini dokumen malah jadi. Nah, di sini nih Erapor kelas 2. Cuman kalau jenengan buka dari sini langsung nggak bisa. Terus bisanya? Bisanya jenengan harus buka aplikasinya dulu. Nah, ini misalkan kita sudah selesai nyimpen ya, kita tutup. Misalkan kita terus mau ngerjain ini lagi kan? Ini kalau dibuka langsung nggak bisa. Nggak bisa. Nah, betul, makanya kita buka lagi aplikasinya tadi di mana? Belum. Nah, ini kan? Nah, ini dibuka. Yang ini. Nanti dia akan buka lagi. Nah, ini kan ada 3. Dengan milik yang choose save. Yang tengah. Order dari awal ya. Iya, nanti input dari awal lagi. Jadi nyimpennya di dokumen kan? Ini kan? Ketika Bapak Ibu ini biar gampang, kita fokus dulu. Jadi fokus. Tadi sudah dibuat aplikasi ya. Sudah aplikasi. Jadi prosedurnya Tolong apa ya? simpangan yang tadi hapus dulu semuanya. Nanti ketika save as, tolong bukannya folder yang buat download aplikasi tadi yang sebelahnya. Maka ditimpakan di situ terus sehingga nanti nggak perlu nyari-nyari. Tetap di folder yang pertama kali download. Itu jadi. Nggak usah ganti-ganti. Wis di situ aja terus. Itu yang penting foldernya dikasih nama rapot kelas 1, rapot kelas 4. Itu yang paling penting. Jadi data dan aplikasi dalam satu folder Tetap yang satu sama. folder, jangan berpisah-pisah. Kalau bisa. Harus Mas, jangan ngomong bisa. Ini harus. Kita ngomong kalau bisa malah bubar Mas Yuda. Ini ya. Ya, dipindah dulu kan download. Tadi kan download ya, Bapak Ibu ya. Download aplikasinya ditaruh yang gampang dicari foldernya. Gitu ya. Tadi di sana kan nyari folder enggak ketemu tadi. Ada rumah. Sudah ya, kalau penting. Terus setelah cuma 2 aplikasi, kemudian ditutup, shift S, langsung diklik saja yang di folder di aplikasi. Gak usah diganti nama, karena namanya cukup di folder. Itu aja. Gak usah rename di dalam shiftnya. Jadi ini lebih aman. Langsung diklik saja, misalnya data titik-titik itu klik, sudah save. Buka lagi, nanti langsung choose file. Choose file langsung juga yang data tadi diklik save. Nanti kalau buat lagi sudah kayak gitu terus, tidak akan terpisah dari aplikasi. Oke, bagus. Belum. Ini juga coba. Baik ya. Menerangkan soal baik jadi tenang ya. Sampai kemarin nanti download dan pertama itu disimpan di tempat yang paling rapi, langsung dikasih nama kelas itu tinggal foldernya. Ya, satu lagi sebenarnya itu kan file jenengan pertama kali download itu kan ketika cetak filenya ada 2. Ya kan? Itu sebenarnya saya buat 2, yang satu itu untuk downloadan nyimpen, yang satu untuk dibuka. Benar. Jadi jenengan pakai yang bawaan download juga. Tinggal jenengan aja. Tinggal namanya ya. Itu sama-sama. Ya, itu sebenarnya untuk nyimpen.
Ini apa sih jadi semua sama apa juga ini? Ya sih. Ini kita kasih lagi apa? Enggak lah. Sampai kelas yang di bawah itu yuk kita sepakati setelah satu sekolah itu download satu file satu aplikasi sudah diekstrak jadi folder langsung di copy menjadi 5 folder 1 kelas 1 folder yang kedua kelas 2 nah nanti dikopikan dibagi ke masing-masing guru jadi orang KPKP buka website kan buka website orang dan gue lihat paham ya ini ya dan nanti dijalankan di masing-masing laptop ya tadi yang buka penutup wis udah awas besok telepon ACC karena apa? Bodohnya ada saya akan center. Oke ya, gitu dulu ya bos ya. Ya, apakah perlu? Saya tanya, apa perlu tidak untuk yang hari ini sosialisasi gawe grup? Perlu. Perlu apa enggak? Silakan dibikin sendiri. Ya, saya kira udah ya cukup ya. Saya coba jelas ada acara di sekolah, jadi saya harus cukupkan dulu. Saya harus di sekolahan. Ada tamu dari kampus pengajar dari Nanti kalau